Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak dan Ibu. Salam semangat, salam sehat. Selamat menikmati waktu weekend, tapi tetap sambil produktif ya. Kita sempatkan waktu kita untuk upaya-upaya dalam memperbaiki atau dalam memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh komunitas belajar kita. Karena masa depan semangat Bapak Ibu gurunya dimulai dari para penggerak komunitasnya ya. Kalau pada semangat, maka insya Allah akan tertularkan semangatnya ke yang lain. Nah, malam ini di pertemuan yang kedua, bagi yang kemarin terlewat pertemuan pertama, tidak perlu khawatir karena sudah ada rekaman di malam pertama yang lebih kepada pengenalan dan pemaksimalan dan utility sebetulnya ya, dan mengintegrasikan. Jadi ini memang tema pelatihannya cukup advance ya, karena memang saya berpikirnya Bapak Ibu sudah biasalah dengan menggunakan aplikasi tersebut. Jadi bukan lagi membahas fitur, tapi bagaimana mengintegrasikan jadi sebuah sistem yang bisa Bapak Ibu adopsi. Nah, malam ini kita akan melanjutkan eh, tema pelatihannya. Sekarang saatnya untuk membuatkan sertifikat. Nah, sebagai pengulangannya supaya nyambung ke materi kita hari ini, jadi di malam kemarin itu kita sudah ceritanya membangun website ya. Sudah membangun website, sudah saya juga bagikan template-nya ya, yang seperti ini. Ini Bapak Ibu, ini ada yang hilang nih ya, karena ada yang menghapus ya, tapi bisa kita restore ya, bisa kita kembalikan. Jadi enaknya di Google itu Bapak Ibu, ketika misalkan, waduh kok tiba-tiba begini ya. Nah, gimana kita mengembalikannya? Tinggal klik titik 3, lihat version history. Nah, di sini. Lalu kita bisa melihat nih siapa-siapa yang melakukan perubahan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita ingin mengulang ke awal banget ya, ya kita tinggal pilih nih versi mana yang mau kita ubah. Misalkan saya ingin kembali ke tanggal 23 nih, ke versi ini ya. Ini bisa kita klik, nanti akan terlihat nih perubahannya gitu. Dan kita bisa pilih mau kembali kemana. Nah, tuh ya, dia sudah balik lagi nih. Tuh, ada lagi namanya. Tapi ini belum di restore ya. Nih lihat ada dua pilihan. Restore this site version atau restore this page. Kalau ini mengubah semua halaman, setiap halaman, kalau ini hanya mengubah halaman ini saja. Nah, ini bisa disesuaikan. Atau kita bisa memberi nama versi ini supaya nggak bingung. Misalkan kalau bentuknya itu drafting, ini draft 1, ini site draft 2, draft 3, jadi biar nggak bingung. Nah, itu ya Bapak Ibu, kita bisa menggunakan fitur ini. Nah, dalam kasus ini kita coba restore semuanya ya, site version. Nah, ini kita kembalikan, jadi sudah muncul lagi nih header-nya ya. Sudah muncul. Ini adalah template website yang Bapak Ibu bisa adopsi untuk kombelnya masing-masing gitu ya. Nah, template ini sengaja dibuat untuk memvisualkan supaya Bapak Ibu punya bayangan nanti seperti apa yang bisa kita lakukan. Nah, lalu kemarin itu kita sudah membuatkan semacam pendaftaran ya. Berarti kan kemarin kita buat upcoming event di sini. Coba kalau kita restore, kita lihat versi yang di sini yesterday ya. Nah, kalau yang yesterday itu masih ada nih flyernya ya, flyer yang kita buat kemarin, yang buat simulasi. Nah ini. Jadi di sini ada flyer. Jadi ceritanya Bapak Ibu mengulang kembali kemarin ya, bahwa di website ini Bapak Ibu membuat halaman
upcoming event, artinya event yang akan datang. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mempublikasi nih flyer-nya dan link pendaftarannya, gitu. Dan kemudian dianggaplah, webinarnya sudah selesai. Sekarang tugas Bapak Ibu adalah membuat sertifikatnya, gitu ya. Nah, tentu langkah awal Bapak Ibu akan membuka Google Form-nya terlebih dahulu ya. Dibuka Google Form-nya, kemudian dicari template, atau link pendaftarannya. Nah, dalam hal ini sudah ada 12. Nah, kita coba buka ya, view in sheets. Nah, ini sudah kita buka. Ini adalah oh ya, sampai halaman ini masih aman terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Ya, baik. Nah, di halaman inilah kita akan melakukan, pembuatan sertifikat. Nah, tapi langkah sebelum ke sertifikat, Bapak Ibu sudah harus mendesain dulu sertifikatnya, gitu ya. Kita coba gunakan Canva ya. Bapak Ibu bisa membuat pakai Google Slide ya, atau kita pakai Google Slide saja. Nah, supaya cepat saya akan gunakan template saya saja yang sudah saya buatkan. Hmm. Oke. Nah, ini contohnya ya. Nah, ini contohnya. Ini contoh saya buatnya pakai Google Slide. Ini kita share dulu ke akun yang satunya. Nah, ini kita send dulu biar kita ubahnya di satu akun. Oke, kita kembali, kita buka emailnya. Nah, ini sudah masuk ya. Ini kita open. Jangan lupa kita duplikasi dulu ya. Kita buat kopiannya. Nah, ini misalkan sampel sertifikat. Make a copy. Oke. Bentar Pak Ibu, sepertinya ada telepon. Halo, salam. Apa? Oh, iya. Saya Sherlock ya? Oke, iya tunggu ya. Iya. Nah, ini paket. Bentar Pak Ibu. Kang paket. Baik, kita lanjut nih sambil nunggu paketnya datang. Nah, ini contoh sampelnya ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa desain sendiri sesuai dengan, apa ya, format yang telah disepakati. Nah, hal yang harus Bapak Ibu perhatikan adalah ini sebetulnya.
Kalau ini kan Bapak Ibu sudah bisa buat dari awal ya, ditentukan gitu ya, sebagai peserta dalam bagian apa, bla 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 gitu. Nah, kemudian ini adalah nanti, eee, kunci otomasinya ya, otomasi untuk Bapak Ibu bisa membuat otomatis sertifikat. Nah, ini menggunakan tanda lebih kecil dan lebih besar ya, kiri kanannya, ini dibuat sama. Jadi nanti itu tampilannya, ini adalah nama sekolah gitu ya, nama Bapak Ibu ini sekolahnya. Nah, di sini kita buatkan dulu ya, misalkan pembuatan, ini kita ganti dulu judulnya, pembuatan sertifikat otomatis, gitu ya. Ini sekarang tanggal berapa Bapak Ibu? 24 ya? Iya, tanggal 24, Pak. Nah, 24 Februari tahun 2024. Nah, ini saya hapus. Ini logonya juga kita hapus. Ini waktu itu kita kerja sama. Bapak Ibu sebentar, 2 menit. Saya ambil paket dulu. Oke, Bapak Ibu kita lanjut. Nah, ini misalkan Bapak Ibu kita buat demo ya. Nah, kemudian ini Bapak Ibu jangan lupa untuk nomor sertifikatnya ya, kita buat yang ke-10. Nah, ini bulannya kalau saya menggunakan gini aja sih, template sederhana ini urutan nomor, ini kegiatannya, ini bulannya, berarti bulan 2 ya. SOT itu adalah akronim School of Teachers, dan ini tahunnya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian ini coba kita ubah tanggalnya, bulannya. Jadi data ini adalah data yang statis ya, tidak berubah. Jadi pastikan Bapak Ibu mengecek cek kembali tidak ada yang salah di sana. Nah, ini adalah sertifikat atau nama nanti komunitas Kombelnya ya, sebagai validasi. Nah, ini biasanya saya gunakan sebagai untuk mengecek kebenaran dari sertifikat ini, nanti akan kita cantumkan di website kita nih, di websitenya Kombel yang tadi, gitu. Oke, ini anggaplah ini Bapak Ibu ya, kita sudah siap dan kita mengingat nih nama sertifikatnya. Sampai sini sudah cukup jelas Bapak Ibu untuk mendesain sertifikatnya? Ada pertanyaan dulu? Mas, untuk materi yang kemarin itu kan saya kemarin nggak ngikut. Berarti kan ada ininya ya, videonya ya? Ada. Ada, Pak. Ada ya? Oke, oke. Makasih, Mas. Ada. Ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan kembali ke datanya nih di sini. Jadi, ada banyak sekali tools yang bisa dipakai. Nah, kalau saya selama 3 tahun ini mengadakan atau mengelola Kombel saya, dulu namanya bukan Kombel ya, masih komunitas biasa, itu menggunakan AutoCAD gitu ya. Nah, ini biasanya ada di extension Bapak Ibu, di extension, add-on, lalu pilih get add-on. Nah, di sini kita cari, diketikkan AutoCAD yang ini yang paling atas. Nah, ini tools. Nah, ini sayangnya the installation is disabled by your administration. Nah, jadi ini tuh akun baru ya, saya belum ngotak-ngatik gitu ya. Jadi kita akan pindahkan dulu ya ke
akun yang sudah biasa. Jadi ini saya share dulu datanya. Kemarin kayaknya sudah ada di Gmail pribadi saya. Oke, berarti sertifikatnya pun kita tambahkan dulu nih ke akun saya yang pribadi. Nah, ini dia. Oke, jadi saya akan pindah akun dulu ya. Saya pindah ke akun yang ini. Oke, kita buka email dulu. Yang harus kita buka adalah satu tadi Google Sheet-nya, yang kedua adalah Google Slide-nya. Belum masuk ya. Atau kita cek langsung di Sheets-nya saja. Nggak ada juga. Oke, kita coba pindah ke akun lain. Oke, lalu data Sheets-nya juga sama ya. Oke, so anyway. Nah, sheet kita coba buka di sheet emailnya. Ini akun sekolah kan udah masuk. Oke, kita buka dulu sertifikatnya. Kemudian kita juga buka Google Sheet-nya. Nah, oke, kita siap untuk melakukan demo ya. Nah, tadi Bapak Ibu kalau sudah berhasil mengaktifkan add-on-nya, nanti tinggal klik extension, nanti muncul di sini nih AutoCAD gitu ya. Lalu tinggal klik saja launch ya, kita luncurkan atau kita buka. Nah, ini adalah nanti settingnya seperti ini. Nah, sebelum kita setting, ini ada beberapa pengaturan kalau saya ingin memudahkan. Ini kan agak panjang ya email address, maka saya buatkan email saja, dihapus address-nya. Nama lengkap juga saya buatkan nama saja. Kemudian nama unit kerja saya ganti dengan nama sekolah. Nah, cukup sih 3 ini karena tadi kan kita hanya ingin menampilkan nama dan juga asal sekolahnya gitu ya. Oke, kita mulai. Klik extension, klik AutoCAD, kita klik launch. Kita tunggu. Nah, di sini kita klik new job ya. Berikan tugas baru untuk si data ini. Oke, di sini kita bisa berikan nama ya, sertifikat misalkan. Lalu kita ketuk next. Nah, di yang kedua ini ada pilihan choose template. Nah, berarti di sini Bapak Ibu akan memilih template sampel sertifikat ini yang udah kita desain tadi ya. Makanya nanti harus ingat nih nama filenya biar nggak lupa. Caranya tinggal klik from drive. Jadi diambil dari Google Drive. Ini kita klik saja. Nah, setelah itu kita klik nih ya Bapak Ibu yang tulisannya sampel sertifikat. Lalu pilih select.
Nah, oke, sampai sini masih bisa mengikuti Bapak Ibu? Masih, Mas. Bisa, Pak. Baik. Nah, setelah muncul di sini Bapak Ibu sampel sertifikat atau nama sertifikat yang sudah kita setting, kita lanjutkan ke next selanjutnya. Nah, di sini nih Bapak Ibu jangan sampai salah nih. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu pastikan sesuai ya, sesuai dengan nama di sini nih. 1, 2, 3. Gitu. Yang ini kita nggak akan lihat nih. Ini nanti akan dilihat untuk database umum di Google Data Studio. Nah, untuk sertifikat, ini maksudnya apa sih? Nah, nama itu maksudnya adalah nama yang akan muncul di sertifikat kan ini nih. Lihat nih, nama gitu ya. Jadi harus sama nih. Ketika di sertifikat namanya pakai kecil ya, nggak kapital semua, maka juga di sininya juga otomatis akan sama, harus disamakan ya. Jangan sampai beda nih, gitu. Pokoknya urutannya harus sama. Nah, setelah itu di maps to column-nya kita samakan juga nih. Data ini adalah data si Google Form-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sama akan muncul. Kita harus samakan nama di sini juga dengan nama di sebelah kanan. Tuh, jadi harus sinkron ya, harus sama. Ini nanti akan membaca otomasi. Jadi ketika namanya pertama Pak Hasto, maka si sistemnya akan mendeteksi ya udah yang pertama dibuat akunnya untuk sertifikat Pak Hasto. Untuk yang bagian kedua sekolah juga sama, klik bagian maps to column-nya lalu pilih sekolah. Gitu. Di sini kalau nanti beda akan kacau nih gitu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan di bagian yang ketiga ini, bagian ketiga Bapak Ibu hanya menyesuaikan nama di sini. Gitu. Kalau nanti ada tambahan lagi misalkan jabatan ya pilih juga nanti jabatan, cari di sini jabatan gitu ya. Jadi ini tergantung kepada desain sertifikatnya. Kalau saya cukup seperti ini, nama pesertanya dan juga asal sekolahnya. Nah, nanti di MC-nya meminta untuk mengingatkan nih, jangan sampai salah menulis nama. Karena kan kita nanti sistemnya otomasi ya, nggak bikin satu-satu gitu. Bisa mabok nanti ya kalau bikin satu-satu gitu. Kemudian dan repotnya kalau ada yang minta diperbaiki gitu ya karena salah, ya maksudnya bisa aja sih, cuman kalau yang mintanya banyak kan jadi PR kita juga gitu ya. Apalagi Bapak Ibu juga kan banyak kesibukan. Jadi, ini peran budaya kita, peran mengedukasi peserta webinarnya untuk selalu mewanti-wanti jangan sampai salah menuliskan alamat email, menuliskan nama lengkap, dan juga nama sekolahnya. Kadang ada yang namanya depannya nggak kapital, kecil, ketika jadi, "Loh kok namanya salah Pak, tolong diganti." Nah itu kata-kata tolongnya itu luar biasa gitu ya. Apalagi kalau kayak saya nih ya, single factor gitu ya. Saya yang mendesain, saya yang ngajarin, saya yang bikin sertifikat, saya juga yang harus ngedit gitu. Waduh, PR juga gitu. Makanya harus dibiasakan. Oke, sampai sini kalau sudah inline semua, sama semua, kita lanjutkan ya, next. Nah, file setting gitu ya. File setting ini adalah nanti akan menjadi kumpulan nama-nama. Jadi akan muncul nama-nama ini sebagai nama file. Kalau saya buka Google Drive-nya nanti tuh gambarnya kayak gini. Saya buka ya. Jadi ketika Bapak Ibu misalkan nih, capek ditanyain mana sertifikat saya, ya udah coba dikasih aja nih, foldernya gitu ya. Nah, ketika dibuat foldernya itu akan otomatis dibuatkan ya. Enggak, kita bikin dulu. Jadi kita bikin dulu, sorry. Kita bikin dulu foldernya. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Ketika sudah jadi sertifikatnya, ini waktu webinar
ini ada 1.500 sertifikat ini. Banyak banget gitu ya. Jadi saya itu mengenerate dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Karena saking banyaknya gitu. Nih, nanti kayak gini contohnya. Jadi nama file ketika Bapak Ibu men-setting di sininya file name-nya itu juga harus dengan nama, konsep nama. Dikasih seperti ini, nama. Gitu ya, jangan sampai salah. Nah, kayak gini aja nih, dengan menggunakan template ini, maka nanti hasilnya setiap sertifikat itu sudah otomatis ada nama filenya. Jadi kita nggak bingung harus buka dulu gitu ya. Saya pernah kejadian lupa men-setting apa di sini di file name itu, jadi bingung nggak ada namanya, ini punya siapa, harus saya buka dulu gitu. Nah, setelah itu di bagian type yang kedua ini kita ubah ke PDF. Maksudnya adalah si sertifikat tadi kan nanti bentuknya akan seperti ini, akan jadi PDF gitu. Ini akan jadi seperti ini gitu ya. Nah, ini jadi Bapak Ibu jangan lupa men-setting untuk menjadikan sebagai PDF. Nah, setelah itu kita lanjut lagi. Next. Nah, inilah Bapak Ibu yang nanti akan tempat menyimpan mengumpulkan data tadi di Google Drive. Nah, kalau kita pilih ini saja, nanti akan berantakan datanya. Lebih baik kita buat dulu ya. Saya kelewat. Jadi kita buat dulu saja Google folder baru ya. New folder, kemudian ini tadi namanya demo sertifikat gitu. Jadi si sertifikat itu akan semua tersimpan di sini. Nah, sebelum diisi kita ubah dulu nih Bapak Ibu settingannya ke berbagi. Supaya nanti ini kan udah otomatis ya. Kalau sudah muncul lambang orangnya seperti ini, coba saya size. Nah, kalau lambang file ada orangnya, berarti ini sudah auto open ya, sudah terbuka untuk semua orang. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita kembali ke settingan. Nah, di sini ini otomatis kan ada My Drive, kita hapus. Ya, kita hapus, kita ganti dengan ya, kita ganti dengan yang barusan kita bikin. Ini demo sertifikat. Klik dan select. Nah, ini namanya choose destination folder. Pilih lokasi tujuan untuk dikumpulkannya sertifikat ini. Jadi ada di sini nanti. Lalu kita ketuk next. Ini langsung aja kita next lagi. Ini juga sama, kita next lagi. Nah, di bagian ini ada dua tipe ya. Tipe yang pertama, saya itu jarang membagikan langsung via email. Kalau iya berarti pilihannya adalah share doc. Ini ya. Kalau enggak berarti no. Kenapa? Sebab saya sengaja tidak membagikan otomatis sertifikat ini ke penerima supaya dia bisa mengunjungi website kita dan mengunduhnya dengan penuh kesadaran gitu. Karena kadang kalau kita kirim via email kadang suka nggak masuk gitu ya, nggak masuk padahal mungkin dia settingan emailnya beda. Kadang banyak kasusnya begini, profil di atas akun yang ini, nah di bawahnya akunnya beda gitu. Jadi perasaan dia buka Gmail nggak masuk padahal atas dan bawahnya nggak sinkron. Itu satu. Banyak kasus setelah saya bantuin, ada kok di saya nggak masuk, coba kita zoom, ternyata ininya. Terus yang kedua, banyak yang nyangkut di spam, nggak masuk dan sebagainya, atau dia lupa emailnya. Sehingga ya sudah, karena kita sudah punya website yang sekaligus supaya dikunjungi, maka kalau saya itu skenarionya tidak membagikan gitu. Nah, untuk sekarang kita ikuti dulu skenario yang pertama untuk no ya, nggak dibagikan dulu. Lalu klik next. Di sini di bagian 9 ini kita wajib di yes-kan. Lalu kita klik yes sekali lagi. Ini adalah trigger, artinya pemicu untuk membuat sertifikat.
Setelah itu kita, kalau ini on time trigger berarti Bapak Ibu kalau membuat penjadwalan ya, dijalankan setiap berapa jam. Ini saya pakai kalau otomasi. Jadi misalkan kan suka ada tuh sertifikat setelah webinar pada masuk, ada kalau nanti Bapak Ibu pakai YouTube, suka ada gelombang YouTube, mungkin sejam kemudian baru pada masuk. Nah, jadi kita bisa setting nih, akan aktif setiap berapa jam. Tapi kalau saya matikan, saya ketik manual saja gitu ya. Lalu klik save di sini ya, simpan. Nah, itu settingannya. Dan ini sudah selesai disetting, tapi belum jadi sertifikatnya. Kita harus menjalankan tadi triggernya atau pemicunya. Dengan cara apa? Mengetuk tombol play di sini. Ya, ini kita klik. Di sini ada 12 sertifikat ya. Coba kita lihat. Nanti di sebelah kanan ini akan muncul link menuju sertifikatnya. Kalau kita belum yakin, kita bisa mempreview, melihat ya. Nih. Melihat settingan-settingan yang tadi kita buatkan. Oke, kita langsung saja play ya. Kita jalankan sertifikatnya. Nah, di sini terlihat nih sudah berjalan. Ini dia membaca 12 row, 12 baris ya. Sudah ada datanya dan dia akan otomatis membuatkan, nanti akan muncul di sini sertifikatnya berupa link. Nah, ini satu muncul. Nah, ini namanya nih, ini contoh ya. Loh, kok nama gitu? Bukan nama orangnya karena nggak sama settingan tadi. Harusnya kan namanya kecil nih, AMA-nya gitu ya. Harusnya kan kecil. Tadi kan kita besar. Jadi saya pernah kayak gini nih, nama semuanya punya siapa ya? Harus kita buka dulu gitu. Ini contohnya ya. Ini kita cancel dulu. Ini contohnya nih sudah jadi satu ya. Nah, ini linknya nih sudah tampil. Kalau kita klik linknya, ini dibuka, ini sudah jadi nih sertifikatnya. Tuh ya, nama atasnya, nama lengkapnya, dan asal sekolahnya. Gitu. Nah, supaya itu nama di sini tuh nama di sertifikat, maka settingannya kita ganti dulu nih. Yang tadi di bagian apa? Next, saya lupa. Di bagian mana ya? Oh, di sini. Nah, di sini di file name ya. Jadi di filenya itu harus sama dengan ini nih. Kecil. Coba ya. Kita ganti nama. Nah, kayak gini. Oke, kita next. Lalu kita save ya. Nah, coba kita akan jalankan kembali. Nah, ini kadang sering ada kendala, ini nggak mau jalan. Gitu ya. Kadang saya harus tunggu, ya coba lagi. Gitu. Atau kalau saya lagi dikejar waktu, saya bikin dokumen baru. Gitu. Nih, kita bikin dokumen baru saja misalkan. Ini kita copy lagi. Ya, copy, kita bikin sheet sebelahnya. Nah, ini kita, tapi kan harus kita setting ya atasnya nih, berarti kita copy dari atas saja nih, biar nggak usah ketik lagi. Nah, kita ambil 3 dokumen aja nih buat sampel. Nah, ini kita atur, walaupun sebenarnya nggak ngaruh ya, tapi ini enak dilihat. Nah, ini lihat ya, ini sheet 1 ya, jadi perhatikan nih. Kita ulangi lagi Bapak Ibu. Kita coba ulangi sambil Bapak Ibu melihat kembali. Kita klik launch, kemudian kita lihat settingannya kembali. Nah, ini kan masih ada ya, ini kita hapus saja. Kita buat dari awal kembali. Nah, klik lagi new job. Dituliskan ya namanya sertifikat, lalu next.
Nah, kalau sudah pernah dipakai nanti muncul di sini Bapak Ibu, recently used template. Nah, ini kita pakai aja use di sini. Kita gunakan. Jadi nggak usah lagi buka Google Drive. Nah, setelah itu langsung klik next. Di sini kita samakan kembali kayak tadi ya, nama, ini asal sekolah. Nah, tapi di sini tab-nya jangan di yang di sini, kan kita mau sheet kedua. Nah, ini kita pindah ke sheet 1, ke sini. Ini harus sama nih ngambil datanya. Gitu. Kemudian kita next lagi. Nah, di sini kita samakan. Namanya kecil ya. Tulisannya sama dengan nama di sini. Lalu kita ubah ininya ke PDF dan kita next lagi. Kita pilih foldernya tadi yang demo sertifikat, kita pilih select, kita pilih next, kita pilih next kembali, kita pilih next lagi, ini kita pilih no, lalu next lagi, ini kita yes. Nah, kita save. Nah, setelah itu kita run. Nah, ini ada dua nih kan tadi simpen ya. Coba kita klik yang bawah, kita mulai. Kalau mau clean sebetulnya bikin file baru, jangan nambah sheets ya. Nah, ini sudah mulai jalan, semoga nggak ada trouble, semuanya bisa dibuatkan sertifikatnya. Saya off cam dulu. Nah, ini terlihat ya, sudah mulai running nih ya, satu persatu, dan namanya sudah sesuai dengan yang kita harapkan ya. Sudah dibuat otomatis namanya. Ini kalau bisa ketika momen ini laptopnya itu standby. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal jangan sampai sleep-nya on. Saya pernah nih, saya tinggal rapat gitu ya, ngajar. Wah, sleep mati nih. Jadi dia berhenti gitu. Jadi kalau bisa pastikan di setting misalkan sleep-nya 1 jam gitu ya. Kalau emang mau ditinggal. Dan kita memang sebaiknya di momen ini kita tinggal ngopi-ngopi aja gitu ya. Nggak usah ngotak-ngatik, nggak usah buka-buka tab lain, biarkan dia selesai gitu ya sampai tuntas. Nah, tahunya di sini nih ada 5 dari 12. Nanti dia akan nambah. Gitu. Oke, sambil nunggu mungkin ada pertanyaan dulu. Disilahkan Bapak Ibu. Izin Pak Adin. Ya. Kalau kita ngambil desain template-nya dari Canva gimana? Bisa, tapi nanti harus disimpan sebagai Google Slide di Google Drive-nya, Pak. Bisa dipraktekin nggak, Pak? Maaf. Bisa. Bentar, setelah ini ya. Setelah ini kita coba buka Canva, lalu kita jadi secara simpel kita desain sesukanya di Canva, setelah jadi kita unduh sebagai PowerPoint, kan PPT itu ya. Nah, dari PPT itu kita upload ke Google Drive, kita ubah nama filenya dari PPT ke Google Slide. Udah, nanti selebihnya sama dengan yang tadi. Nah, ini sudah dibuatkan. Nah, saya pernah membuat sampai 1.500, tadi saya ceritakan ya. Jadi dari jam 7 pagi sampai jam 11, itu tuh betul-betul laptop saya never to sleep, nyala benar tuh. Karena ya itu tadi saya buka webinar Januari itu. Banyak banget yang isi sertifikat link, entah diikut apa enggak kita nggak tahu ya. Pokoknya kita berhusnuzon saja ngikut gitu. Nah, ini udah selesai nih, kita silang. Nah, ini ya, sudah ada namanya, nama filenya. Ketika kita buka foldernya nih, ya ketika kita buka web demo sertifikatnya, nah itu akan muncul ya. Oke.
Kita buka tadi demo sertifikat. Mana tadi? Demo. Kebanyakan data. Nah, di sini. Nah, jadi si nama-nama tadi sudah rapi tersimpan ya di Google Drive kita. Ada memang yang mau simpel ya tinggal bagiin aja nih linknya gitu ya. Di share, copy link, bagiin. Silakan Bapak Ibu untuk mengunduh gitu ya sertifikatnya. Nah, tapi kalau saya itu dari sini kita olah ke Google Data Studio gitu. Nah, sebelum ke sana kita coba demokan dulu yang di Canva ya. Kita buka Canva dulu. Di sini kita cari sertifikat. Misalkan kita ambil yang ini ya, sertifikatnya ini kita custom. Nah, kemudian di sini di bagian nama ini tadi ya, kita ganti dengan nama juga ya. Ini fontnya kita ganti dengan yang formal. Misalkan pakai ini. Ya. Lalu ini terlalu besar nanti akan penuh banget nih. Jadi memang harus mencoba dulu nih kalau segini ketika jadi nama cukup nggak ya gitu. Nah, ini misalkan kita ubah dulu sertifikat webinar. Nah, ini kan seperti ini. Nah, di bawahnya tadi kita tambahin sekolah ya. Berarti ini kita buat duplikat saja. Di bawahnya kita ganti nih sekolah. Tapi font size-nya lebih kecil daripada si namanya. Itu contohnya ya, nanti di sini. Nah, setelah ini di-share, diunduh. Nah, diunduhnya Bapak Ibu bisa ke Gpage atau PDF ya. Oke. Kalau di PPT bisa nggak Bapak Ibu? Saya jarang pakai Canva soalnya. Oh, ini dia ya. Nah, kita unduh sebagai PowerPoint ya. Oke, ini sudah ada di sini. Nah, dokumennya ya. Sudah ada dokumennya putih hijau. Nah, kita tinggal buka lagi Google Drive-nya. Nih kita ubah dulu ya, Bapak Ibu, ubah tipe filenya. Kan dari PPTX nih, kita upload dulu. Nah, ini sedang diunggah. Oke, kita kecilkan dulu. Nah, setelah jadi di sini Bapak Ibu. Nah, ini kan dalam PowerPoint ya. Ini harus kita ubah dulu nih. Bapak Ibu tinggal buka aja di sini. Nah, nanti dia akan dibuka dengan aplikasi Google Slide. Nah, lihat ekstensinya masih PPTX ya, punya PowerPoint. Lalu kita pilih file, lalu kita save as Google Slide. Nah, di sini ya. Berarti ini mengubah format ya, dari PPTX ke Google Slide. Nah, inilah yang Bapak Ibu nanti ambil ya, sertifikat keanggotaan gitu. Nah, ini namanya ya. Kita kasih lagi demo. Nah, nanti langkahnya sama. Ketika di template-nya
kita extension, AutoCAD, kita launch. Nanti Bapak, Ibu tinggal ambil di bagian sertifikatnya. Nah, ini kita edit ya. Ini next. Nah, di sini Bapak Ibu cari di drive-nya template yang tadi, yang barunya nih, demo, sertifikat ini baru select, dan seterusnya. Gitu ya Pak? Ada pertanyaan sebelum kita buat ini ke Google Data Studio, cara mengunduhnya? Pak, izin mau tanya. Ya, silakan. Kemarin kan saya juga bikin seperti ini ya Pak ya. Kemarin pesertanya 1.000 lebih juga. Ya, Terus saya pilih yang kirim ke email ya. gitu. Nah itu cuma sehari itu dibatasi ya Pak atau gimana sih? Karena kemarin tuh yang terkirim cuma 100 orang apa Betul. berapa gitu. Ya, memang ada limitnya, itu tergantung si kapasitas emailnya. Nah, Ibu pakai email yang menggunakan Google Workspace atau pakai gmail.com? Si Google Pakai Sheet-nya ini, pakai yang di gmail.com. sininya nih. Pakai Gmail. Ya, kalau Gmail memang dibatasi maksimal 100. Itu. Tapi kalau saya menggunakan ini kan akun Google Workspace ya, yang akun sekolah nih, yang kapasitasnya itu unlimited ya. Itu saya bisa sampai 1.500 satu kali running ya. Gitu. Jadi besar sekali gitu ya. Jadi nanti itu Ibu limitasinya ada di akun emailnya. Nah, gunakan akun email Google Workspace seperti yang School of Teacher kan itu udah Google Workspace ya. Atau Belajar ID juga bisa. Jangan pakai gmail.com, itu di limit sampai 100 setiap harinya. Gitu, Bu. Oh gitu, berarti kalau misalnya saya pakai email yang Kombel ini bisa 1.500 ya Pak ya? Ini belum pernah saya coba karena ini akun baru banget jadi. Sebaiknya pakai email Belajar ID dulu aja. Tapi kalau mau coba-coba silahkan. Iya, Gitu. kalau pelajar ID memori Heeh. saya nggak banyak Pak. Oh sama ya? Oke. Kalau gitu boleh Iya. dicoba ya pakai akun saya ini ya. Soalnya saya waktu itu bikin sampai 1.500 itu satu kali running. Kalau ininya iya, kalau apa Heeh. bikinnya. Tapi kalau dikirimnya Pak, jadi di notifikasi ininya tuh apa ya? Pokoknya udah nggak bisa lah, udah nggak bisa ngirim lagi Iya, gitu. iya karena kapasitas drive-nya kan cuma 15 giga. Dikit kan. Sedangkan kalau saya pakai akun yang sch.id ini, yang saya punya ini, itu nggak terbatas. Jadi dia bisa menampung sebanyak itu datanya. Jadi lebih kepada strategi aja sebetulnya. Makanya saya kan itu nggak pernah pakai email kan dibaginya. Tapi saya menggunakan teknik download di situs kita. Oke Gitu ya, Pak, Bu? terima kasih. Iya. Ya. Nah, sekarang kita akan sambungkan ke Looker Studio-nya. Jadi Google Sheet tadi itu nggak usah diapa-apain lagi, biarkan seperti itu. Sekarang kita tinggal buka Google Data Studio-nya. Nah, kemarin udah kita bahas juga. Ini salah satu contoh penggunaan dashboard ketika jadi presensi di sekolah saya. Ini pas pandemi ya, pas COVID kan semua pakai Google Form tuh. Nah, Google Form itu kan tidak pernah berhenti. Datanya setiap pagi ada transaksi masuk, isi absen. Ini waktu itu berapa semester, satu semester kali ya. Ini 5.169 data yang diinput oleh siswa. Ini salah satu kelebihan Data Studio. Dashboard datanya bisa enak dilihat, bisa terlihat di sini kelas 8C yang paling banyak gitu kehadirannya ya. Lalu yang paling banyak sakitnya itu kelas 7B. Ada 57 nih. Kalau kita klik barnya di sini, itu nge-link langsung dengan nama-nama anaknya tuh. Ya, 57 dihitung otomatis. Yang sakit tuh siapa aja sih? Nah, itu akumulatif ya. Anak ini berapa kali itu. Terus ini salah satu data. Nah, kita buat untuk yang sertifikat tadi. Ini kita klik saja lambang barunya ya.
buat dokumen baru, kemudian kita pilih Google Sheets. Tadi kan data kita di Google Sheets. Jadi kita pilih ini. Dan kita harus mengingat nih nama filenya. Jadi kan pakai file ini ya. Dan yang kedua ada di sheet mana nih file kita? Tadi kan di sheet 1 ya. Jadi ini worksheet itu halamannya ada di mana? Halaman 1, form response Google Form, atau sheet yang kedua yang tadi kita buat baru itu. Kita buat yang di sini ya. Yang sheet 1. Sheet 1 itu lihatnya di sini Bapak Ibu. Nah, ini sheet 1, ini form response. Jadi data yang mau kita ambil yang mana yang mau divisualkan? Nah, di sini kasusnya. Ini kita ambil sheet 1 lalu klik add, tambah. Nah, ini sudah masuk datanya. Seperti biasa SOP-nya Bapak Ibu diberi nama dulu ya, filenya demo sertifikat. Nah, lalu ini kita turunkan ya. Ini kita bisa tulis nama ya. Silahkan misalkan unduh sertifikat webinar tanggal 24 2024. Nanti Bapak unduh ya. Bapak Ibu unduh menggunakan email yang ini nih, yang Bapak Ibu sudah isi gitu. Nah, ini kita buatkan Bapak Ibu, kalau ini mau diatur ya, tinggal di sini nih. Nanti dibuat tapi di blok dulu ya. Blok, di bold ya. Kemudian kalau mau dibesarkan ini tinggal diatur saja seperti Google Site. Pokoknya kalau Google itu modelnya mirip ya satu sama lain. Nah, kalau mau masukin logo juga bisa ya, klik gambarnya, cari logonya. Nah, tinggal digeser. Itu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan. Nah, di sini kita nggak perlu banyak tabel ya, karena kita hanya akan memasukkan link saja. Ini kita fullkan dulu, ditarik kiri kanannya. Nah, kemudian Bapak Ibu buat catatan, misalkan panduan di sini ya. Panduan unduh sertifikat. Nah, buat panduannya Bapak Ibu, 1, masukkan alamat email, kemudian tekan enter. Ini 2 berarti ya. Tekan enter, kemudian 3, klik unduh sertifikat. Ini misalkan buat yang simpel nih panduannya. Nah, oke, kita akan mulai untuk men-setting data di sini. Nah, ini Bapak Ibu, lihat di bagian kanan, di sini adalah data yang di sheets-nya. Perhatikan ya, sama nih. Email, link merge, dokumen, nama sekolah, dan sebagainya. Nah, untuk menambahkan ke data ini, caranya bisa klik dulu nih, aktifkan dulu datanya, klik di sini, nanti akan muncul nih setup, ada style. Selalu 2, kalau setup itu bagian ngurusin database, data di sini, kalau style ngurusin kosmetiknya, tampilannya, mau diwarnain warna apa, ya nanti dia akan berubah. Dibuat putih supaya kontras, semua di sini. Itu. Nah, di sini kita akan membuat cuma 1 baris saja. Karena kan tadi kita menggunakan prinsip menjaga kerahasiaan data gitu ya.
Jadi ini kita tutup aja nih, nggak usah banyak-banyak kita buka. Tutup, ya cukup untuk satu nama saja. Nah, seperti ini. Nah, lalu jadi kalau kita klik view, kita klik preview, kita lihat, nah cuma satu. Nah, masalahnya dia bisa mengklik tombol selanjutnya nih ya, aktif di sini gitu. Ini nanti kita sembunyikan. Nah, kita klik lagi untuk mengaktifkan ya, klik supaya nanti aktif tombolnya. Nah, yang kedua di matrix ini ada record count, ini kita hapus saja, kita nggak butuh record count gitu ya. Nah, di sini di bagian dimensi ini kan ada email, kita tambahkan nama ya, nama. Nah, nanti akan muncul sih namanya nih, tinggal kita atur barisnya. Kita masukkan lagi asal sekolah atau sekolahnya gitu ya. Kita atur lagi barisannya. Tuh, nah barulah yang ketiga kita masukkan link untuk mengunduh sertifikatnya gitu. Ini ya link ke Google Drive tadi yang sudah kita buatkan gitu. Nah lalu ini Pak namanya bisa kita ganti nggak? Bisa nih Bapak Ibu. Nama-nama ini bisa kita edit. Gimana editnya? Kita arahkan mouse-nya ke sebelah kiri, nanti muncul lambang pensil. Tuh. Ketika klik ada lambang pensil, kita klik satu kali, ya tinggal ganti saja. Unduh sertifikat. Nah, udah berganti otomatis. Kemudian turun ke bawah lagi Bapak Ibu. Nah, di row per page-nya kita ubah ke angka 1. Tuh, jadi 1 ya. Lalu di sini kita pilih kalau mau ascending ya berarti kan dari yang paling atas dari A dulu gitu ya. Ini sebetulnya bebas aja sih Bapak Ibu. Kemudian ini kita ke bawah lagi. Nah, udah nih cukup sampai di sini nih settingannya. Kalau di halaman setup ya. Itu. Lalu kita klik halaman style. Ini halaman style atau bagian style. Kita klik. Di sini yang Bapak Ibu harus lakukan adalah nih menyembunyikan row number-nya. Ini di sini Bapak Ibu. Supaya nggak bisa di next. Kan kalau begini caranya, kalau nggak di hide, dia bisa aja klik next. Nanti muncul ke nomor 2, ke nomor 3, nomor 4 gitu ya. Nah, fungsi ini kita hilangkan. Nah, hilangkannya ada di sini, di bagian style. Di style, Bapak Ibu dimatikan row number-nya. Ini ya, di uncheck. Nah, di uncheck list. Nah, itu. Jadi hilang. Kita bisa naikin lagi nih, satu lagi. Tuh. Oke, sampai sini Bapak Ibu. Jelas ya? Bagaimana membuatnya? Nanti bisa diulang lagi videonya. Ini kita teruskan. Nah, ini kan kalau saya biasanya kita pindah dibikin rata tengah semua gitu ya. Jadi nanti center semua. Nah, kemudian di bagian ini sudah bagian akhir nih Bapak Ibu. Nah, ini sudah kalau kita view lalu kita lihat cuman 1. Nah, masalahnya adalah gimana supaya nggak muncul nama ini di awal kan gitu. Jadi kosong aja gitu ya. Nah, di sini kita mengakali di template-nya, di sheets-nya. Di sheets-nya itu Bapak Ibu tambahkan satu halaman kosong, satu baris kosong. Nah, dikasih aja tanda, kalau saya tanda pagar ya. Nah, ada gitu aja. Gitu. Supaya nanti ketika Bapak Ibu membagikan data ini juga akan kosong, nggak muncul nama orang di sini kan nggak enak. Yang nama paling atas muncul nih Bu Ayunita gitu ya, langsung muncul namanya. Jadi ini kita coba refresh ya. Kita refresh datanya, kita lihat lagi. Berarti kalau masih muncul bisa jadi tadi settingannya ascending atau ascending di sini.
Itu tergantung ya. Ini biasanya butuh waktu. Nah, ini sudah berubah nih ya, sudah muncul nih pagarnya. Itu. Terlihat Bapak Ibu tulisannya 0 ya. Terlihat nggak Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Terlihat. Nah, 0 ini kan nggak enak dilihatnya. 0 apa sih 0 gitu ya. Ini kita ganti. Nah, menggantinya Bapak Ibu klik lagi data ini supaya aktif di tombolnya. Klik style. Nah, di sini Bapak Ibu. Nih, missing data. Jadi ketika ada data yang hilang, jangan tampilkan 0. Kita ubah saja no data. Nah, jadilah seperti ini. Gitu. Jadi kalau kita view sekarang sudah lebih baik gitu. Wah, enak nih, aman kan gitu. Udah Bapak Ibu tinggal diatur kosmetiknya deh nih, ini dirapihin gitu ya. Ini dibuat dibuat bold, kemudian ini dibuat justify misalkan ya, supaya enak dilihat gitu. Itu namanya kosmetik saja kalau menurut saya. Tinggal suka-suka saja. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu mengatur besarnya halaman. Halaman ya, karena ini kan sebetulnya nggak butuh halaman yang terlalu besar ya. Gitu. Ini kan panjang nih, kosong banget nih di sini nih di themes and layout-nya ya. Kita kecilin nih tingginya, jangan 900. Coba 400 tuh. Wah, kalau 400 ini mentok nih nggak dapat. Ya udah. Jadi 600. Nah, mau dimentokin lagi ya naikin. Ya naikin, ini juga naikin juga. Gitu. Di sini bisa tambahin lagi info-info, bahkan dimasukin link YouTube, bisa masukin gambar, itu semua bisa di sini ya. Tinggal gunakan ini. Oke, itu misalkan kita mau ubah temanya nih Bapak Ibu juga bisa, mau yang gelap gitu ya. Tinggal sesuaikan saja. Itu di game. Nah, ini mungkin sinyal saya nih. Kita teruskan dulu ya. Nah, ini emailnya. Nanti untuk memasukkan emailnya. Nah, di bagian control field ini juga harus email ya. Jadi kalau ini bagian nama, Bapak Ibu pilih nama, ya udah berarti klik nama di sini. Nah, jadi nanti ketika mau mendownload sertifikat harus masukin namanya gitu. Cuman ini kan data ya, by input. Ini kadang ya sering saya temui, kadang namanya itu nggak tepat banget penulisannya gitu, titik komanya itu nggak pas, jadi agak sulit. Contoh ya, misalkan nih, kita masukin nih, Pak Hasto Budi Santoso ya. Ini kita copy, kalau kita metodenya tepat seperti yang dia tuliskan saat webinar mendaftar, ini kita view dulu, kita klik di sini, kita paste, kita enter. Nah, ini benar nih jaringan nih. Nanti akan muncul nih di sini nih, nama, sekolah dan link. Nah, ini muncul ya. Email, nama, sekolah dan link. Jadi dia tinggal klik saja untuk mengunduh sertifikatnya. Selesai gitu. Tapi kadang ada orang yang lupa nulis nama, atau mungkin nggak lengkap, atau mungkin kalau pakai gelar tuh titik komanya nggak ada. Ini kita tambahin koma aja nih, nggak akan jalan gitu. Ya Bapak Ibu, nggak akan jalan. Atau namanya doang nih, Hasto misalkan, enter. Ini nggak akan jalan. Mau data. Gitu. Jadi lebih enak menggunakan email. Karena dia email kan biasanya tuh detailnya dia tahu gitu. Nah, jadi pakai email saja. Makanya jika mereka menginput email di
di Google Form itu pakai metode checklist ya, yang verified. Yang model kayak gini. Jangan dia diminta ngetik email, itu kadang suka salah dia. Nah, coba kita tunjukkan fitur barunya. Nah, misalkan nih di kelas gamifikasi kemarin. Nah, di bagian setting, nah di bagian response, ini Bapak Ibu, collect email address, ya ini, pilih yang verified. Jadi Bapak Ibu nggak usah masukin pertanyaan, email. Nah itu tuh kadang suka orang salah nulis gitu. Lebih baik pakai model ini, yang model verified. Ketika kita melakukan isi, dia sudah mendetek nih email ini yang akan dipakai. Kalau oke, berarti checklist. Nah, tanda checklist ini sudah akan membuat otomatis tertulis emailnya dengan benar di sini, gitu. Nah, sekarang kita coba tadi menggunakan email ya. Ini coba saya copy nih emailnya punya siapa ya? Bu Samini ya. Klik copy nih. Lalu kita uji coba. Ini kita view lagi. Lalu di sini kan kita refresh dulu. Nah, ini kita masukin alamat emailnya, saya paste saja. Lalu enter. Nah, langsung ya muncul nama lengkap, asal sekolah, dan sertifikatnya. Gitu. Nah, kalau sudah begini, sudah jadi ini Bapak Ibu. Sudah siap untuk ditautkan di Google Site yang sudah kita buat tadi. Caranya bagaimana? Seperti biasa, klik share dulu. Nah, seperti biasa lagi, kita proteksi data kita ini di checklist semua. Disable di downloadnya, supaya nggak bisa di-download data umumnya. Itu. Lalu kita klik lagi, ini pastikan tadi saya belum lihat nih. Pastikan ininya jangan restricted ya, tapi sudah public. Pastikan juga viewer, lalu klik save. Jaringannya sedang nggak stabil. Lama juga. Ya, coba saya tutup dulu tabnya ya. Nah, ini sudah saya rapikan dulu. Ini bisa dinaikin lagi, ini bisa dinaikin lagi. Nah, ini setelah ini baru kita ambil linknya ya. Kita embed report di sini. Kita ambil, kita enable dulu embeddingnya. Ini langsung kita copy clipboard. Nah, setelah ini kita baru masuk ke Google Sites. Nah, kita buka websitenya. Lalu di bagian sertifikat webinar di halaman inilah kita sematkan. Itu klik embed kode, di sini kita paste. Nah, hacknya adalah dari saya, ini ganti dengan 100%. Supaya otomatis si besarnya menyesuaikan halaman web yang sedang dibuka, entah pakai HP, laptop, maupun tablet. Yang lainnya nggak usah diganti, ini saya cukup yang diganti, klik next. Pastikan dia sudah terbuka nanti. Nah, ini berarti si ininya belum dibuka nih settingannya. Ya, belum di open settingannya ya. Kita insert dulu aja. Your current account, jadi akun saya ini belum bisa. Nah, coba saya tempel dulu ya. Tempel dulu di site saya yang lain. Nah, kita pakai satu akun aja yang sama. Sites.
Oke, misalkan kita taruh di sini lah ya. Nah, ini kita anggaplah di sini. Sertifikat webinar. Kita coba taruh sini. Embed code. Ini kita ganti ke 100%. Klik next. Nah, kita tunggu, sedang loading. Nah, pas terbuka begini, kita insert. Nah, kita tinggal tarik saja, sesuaikan. Nah, sudah selesai ya kayak gitu. Ini caranya tinggal di publikasi. Nah, ini kita set to public, kemudian done. Lalu sudah anyone, kita klik publish. Nah, Bapak Ibu bisa mencoba untuk mengunduh sertifikatnya di sini. Ya, ini linknya saya bagikan di kolom chatnya. Oke, itu Bapak Ibu untuk malam ini temanya seperti itu. Silakan diuji coba, diklik linknya. Kemudian kalau lupa emailnya ini saya tampilkan emailnya yang ini. Nah, ini yang kemarin udah ngisi Google Form sudah ada sertifikatnya ya. Sertifikat demo ya maksudnya. Nah, ini menggunakan nama email ini coba dimasukkan. Begitu Bapak Ibu, silakan kalau ada pertanyaan. Materinya sudah cukup untuk malam ini, mengintegrasikan Google Slide, Google Form, Google Sheets, dan juga add-on AutoCAD untuk bantu otomasi. Bila ada pertanyaan, disilakan sebelum kita cukupkan. Mau Ya. izin tanya, yang template yang kemarin boleh minta nggak Pak? Yang Kemarin apa, Google Slide? yang website ya. Yang website, oke. Saya buka, saya kopikan. Kayaknya ini nih, yang ini. Ini kita hapus dulu. Nih, saya kirim di kolom chat ya, Bu. Iya Pak. Terima kasih Pak. Nah, sudah. Baik. Oke, itu Bapak Ibu, semoga bisa menambah metode yang siapa tahu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu nanti uji coba di lingkungan atau di komunitas belajarnya. Ayo semangat Bapak Ibu, boleh reaction-nya. Wah. Supaya seru tampilannya. Oke, Bunda Juliati sedang di jalan. Oke, fi amanillah Ibu. Ya, ada pertanyaan lagi atau cukup Bapak Ibu? Nanti bisa diulang ya kalau untuk prakteknya. Yang penting seperti itu flow-nya, bagaimana menyusun sebuah aktivitas webinar. Nah, pertemuan kita nanti di hari Minggu ya, besok ya, tanggal 25 ya, Bu. Sekaligus saya akan membagikan bagi yang belum ya, link Google Meet yang kapasitasnya 500 partisipan dan bisa di-record untuk Bapak Ibu gunakan di kombelnya masing-masing. Nah, ini akun itu saya ambil dari donasi Bapak Ibu di webinar sebelum-sebelumnya dan yang saat ini. Jadi saya berlangganan Google Workspace Business yang bisa menampung 500 partisipan. Nah,
manfaatnya kita kembalikan lagi ke Bapak Ibu. Saya kasih linknya. Bapak Ibu bisa gunakan sampai tahun 2025. Wah, setahun ya. Nggak setahun sih, maksudnya sampai Januari 2025. Silahkan digunakan setiap hari, nanti link itu tidak pernah berubah ya. Jadi linknya itu tetap satu untuk setahun ke depan. Pokoknya mau berapa jam itu bisa digunakan, dipakai untuk kombel, untuk rapat, untuk meeting, nggak ada limitnya. Dan rekamannya akan masuk ke Bapak Ibu ke emailnya. Nanti akan saya setting seperti itu. Jadi prinsip donasi saya itu, karena kadang saya itu gini, kesal sendiri dengan kita tuh bisa lebih baik gitu, asal kita punya punya semangat crowdfundingnya. Karena kalau sendirian kan mahal juga ya. Wah, saya itu daftar itu 3.800.000 ya untuk setahun. Kalau sendirian kan mahal juga gitu. Tapi kalau kita kolaborasi, yuk patungan, ada yang donasi 5.000, 10.000 gitu ya. Saya kumpulin, saya langganan. Nah, saya kembalikan lagi ke Bapak Ibu untuk digunakan. Kita sama-sama membesarkan. Nah, semoga nanti nggak ada kendala. Metode ini pertama kali saya launch gitu ya. Saya uji coba. Semoga nggak ada masalah. Kalau ini bisa sukses, kita bisa perpanjang di tahun berikutnya gitu ya. Bapak Ibu memberikan donasi kembali untuk kita perpanjang supaya nanti manfaatnya bisa diambil oleh Bapak Ibu juga. Oke, mungkin itu Bapak Ibu, sampai jumpa di besok. Cuman saya belum bisa kasih jamnya karena kebetulan besok saya ada kegiatan di Bandung ya, sampai hari Selasa bersama APSI. Nanti saya kasih keterangan tambahannya di kemudian hari. Oke Bapak Ibu, selamat bereksperimen, selamat mencoba, selamat beristirahat juga. Selamat berakhir pekan, have a nice weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Andi.